Pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pemilihan umum pemilu. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat, wajib mencoblos surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan DPD. Setiap pemilih diharapkan memperhatikan dengan seksama petunjuk yang tertera pada surat suara untuk memastikan bahwa suara yang diberikan sah dan dapat dihitung dengan benar saat proses perhitungan suara dilakukan. Pentingnya memerhatikan surat suara saat nyoblos di TPS pada pemilu 2024, karena setiap pemilih hanya mendapat satu surat suara. Langkah-langkah yang harus diikuti, yakni mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon serta tanda gambar partai politik pengusul, harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari kemungkinan surat suara tidak sah. 1. Mencoblos presiden dan wakil presiden. Pertama, pemilih harus memastikan bahwa mereka hanya mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Hal ini menegaskan bahwa setiap pemilih hanya memberikan satu suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, memastikan kesahihan suara sesuai dengan tata cara nyoblos pemilu 2024. 2. Mencoblos anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya, pemilih harus mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Langkah ini menunjukkan kejelasan dalam menentukan pilihan terkait wakil rakyat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Mematuhi tata cara nyoblos pemilu 2024 ini, setiap suara pemilih akan dihitung dengan benar sesuai dengan preferensinya. 3. Mencoblos anggota DPD. Pada bagian terakhir tata cara nyoblos pemilu 2024, pemilih perlu mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk anggota DPD. Ini menunjukkan bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suara mereka untuk perwakilan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 4. Melipat surat suara dan memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah selesai mencoblos, surat suara perlu dilipat kembali seperti semula sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia, memastikan bahwa setiap suara dianggap sah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 5. Celupkan satu jari ke dalam tinta. Terakhir, sebagai langkah penutup dalam tata cara nyoblos pemilu 2024, pemilih perlu datang ke petugas KPPS untuk mencelupkan satu jari ke dalam tinta sebagai tanda bahwa mereka telah memberikan hak suara pada pemilu 2024. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik kecurangan dan memastikan bahwa setiap pemilih telah melaksanakan hak suaranya dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda-tanda surat suara tidak sah. Tanda surat suara pemilu 2024 tidak sah dapat terjadi jika tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25/2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu. 1. Tidak ditandatangani Ketua KPPS. Pertama, jika surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS sesuai dengan Pasal 53 PKPU. Kehadiran tanda tangan Ketua KPPS adalah salah satu indikator sahnya suara dalam pemilu, baik itu untuk Pilpres maupun pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Ketidaksesuaian dalam tanda tangan ini dapat menyebabkan suara dianggap tidak sah. 2. Mencoblos lebih dari satu kolom. Mencoblos di dua kolom pasangan Capres-Cawapres dianggap tidak sah. Itu artinya, mencoblos lebih dari satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik juga dapat mengakibatkan surat suara tidak sah. Meskipun ada pengecualian, dalam hal ini, seperti yang diatur dalam Pasal 53 Ayat 4 huruf B PKPU 25/2023, di mana tanda coblos lebih dari satu kali dalam satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. 3. Merusak surat suara. Merusak surat suara bisa mencakup tindakan seperti menekuk, mengoyangkan, atau merobek bagian dari surat suara. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerusakan pada integritas fisik surat suara,
sehingga sulit untuk membaca atau menghitung pilihan yang dibuat oleh pemilih. Surat suara yang rusak tidak dapat dianggap sah dan tidak akan dihitung dalam perhitungan suara. 4. Mencoret-coret surat suara. Mencoret-coret surat suara adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilih untuk menambahkan tulisan atau gambar di atas surat suara. Ini termasuk membuat tanda-tanda tambahan di luar kotak coblos, menulis pesan, atau menggambar di bagian yang tidak ditentukan. Mencoret-coret surat suara dapat mempengaruhi kejelasan pilihan pemilih dan mengganggu integritas proses pemilihan. Surat suara yang telah dicoret-coret akan dianggap tidak sah dan tidak akan dihitung dalam perhitungan suara. Imbauan KPU. KPU mengimbau agar pemilih tetap harus memastikan tindakan nyoblosnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Mencoblos lebih dari satu kali dalam satu kolom pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat menyebabkan surat suara dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk memahami dengan baik tata cara nyoblos yang telah diatur sehingga setiap suara yang diberikan dapat dihitung dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.